Oke, selamat datang di tutorial desain. Kali ini kita akan mencoba untuk mewujudkan eh, suatu karya desain grafis berdasarkan planning desain yang sudah dibuat ya. Berikut ini ada beberapa planning desain yang sudah saya siapkan. Planning desain yang saya pilih di sini adalah desain-desain yang mewakili karya teman-teman yang lain ya. Maksudnya mewakili itu adalah dari sisi teknik yang digunakan, apa yang akan digunakan di beberapa karya ini nanti akan bisa diaplikasikan di karya teman-teman yang lain seperti itu. Oke, saya mulai dulu yang pertama. Ini ada suatu planning desain dengan tema astronomi ya, temanya space dengan warna dominan hitam dan putih dan ada warna-warna lain untuk planet. Di sini saya menerjemahkan brief ini sebagai bagian tengah yang akan terisi planet ini akan terisi dominan hitam ya, karena space atau luar angkasa itu biasanya berupa atau berwarna hitam. Kemudian bagian tepian ini atau objek yang mengisi tepian ini akan menjadi berwarna putih karena kontras terhadap warna hitam ya. Saya menerjemahkannya seperti itu. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, pertama kita memunculkan objek manager dulu. Kenapa? Karena di situ kita akan melihat susunan objek kita yang sudah kita ciptakan nanti akan muncul di sana ya. Memunculkan objek manager di Windows, Docker, objek manager ya. Ini saya akan bekerja di page 1 saja ya. Page 3, 2, 3, 4 ini sudah ada isinya tapi kita abaikan dulu ya. Oke. Saya akan bekerja di layer 1 ini ya. Layer 1 sudah terisi oleh gambar yang akan menjadi plan kita ya. Nah, karena itu yang gambar ini sudah saya pilih akan saya lock dulu ya. Klik kanan, lock object ya. Fungsinya apa lock object itu? Kalau suatu objek sudah kita lock, dia tidak akan bisa kita geser ya. Jadi walaupun kita melakukan apapun di atasnya, si gambar ini tidak akan terpengaruh seperti itu. Berikutnya saya akan bekerja di layer 1 dulu ya. Saya akan membuat suatu kotak dulu dengan menggunakan rectangle tool. Ya, kurang lebih dimensinya seperti ini, ukurannya segini ya. Ya, kurang lebih ukurannya seperti itu. Kemudian nanti akan ada objek-objek lainnya. Untuk membuat garis ini, garis yang memotong si kotak ini ya, kita akan gunakan 3 point curve ya. Klik tanda segitiga hitam kecil di bawah freehand tool ya. Ini mouse-nya agak susah bergerak ya kali ini ya. Kita pilih 3 point curve ya. Masih ingat berdasarkan tutorial sebelumnya cara menggunakan 3 point curve? Klik tahan, kemudian lepas sekali, lengkungkan, kemudian sambungkan, klik tahan lagi ya. Sambungkan ke arah mana kita akan melengkungkannya ya. Tadi kalau nggak salah si objek lengkung ini dia terputus ya. Kita potong di sini. Kemudian curve-nya kita tutup. Nah, ini belum tertutup ya karena tadi tidak tepat di kotak kecil ini yang kita menyambungkannya ya. Jadi untuk menyambungkan curve harus tepat di kotak kecil ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan sampai tertutup ya. Kalau sudah tertutup, kemudian pilih pick tool, tekan shift, pilih si kotaknya ya, baru nanti kita bisa memilih intersect ya. Kalau intersect sudah terpilih, yang sudah melebihi kotak ini bisa dihapus. Nah, di sini sudah terbentuk satu objek baru ya. Sebelumnya saya akan menyisakan hanya objek background kita saja di layer 1 agar mudah terlihat bagian mana yang terisi, bagian mana yang tidak ya. Saya membuat layer 2, saya pindahkan objek-objeknya ke layer 2. Nah, di layer 1 ini kalau tanda mata ini dihilangkan, dia jadi tidak terlihat ya. Yang terlihat hanya apa aja yang ada di
layer 2 ya. Itu. Oke, berikutnya kita akan membuat bagian lengkung yang berikutnya ya, menggunakan yang sama, masih 3 point curve. Klik tahan, lengkungkan, kemudian sambungkan, tarik ya, lepaskan, lengkungkan, kemudian cari poinnya ya, di sini ya, klik tahan, lengkungkan, seperti itu ya. Oh iya, untuk zoom in zoom out bisa menggunakan scroll tengah pada mouse ya. Dengan scroll ke bawah dia akan zoom out, scroll ke atas dia akan zoom in, seperti itu. Kemudian akan kita tutup curve-nya, pilih pick tool, tekan shift, pilih kotak yang sudah kita buat tadi, kemudian intersect lagi ya. Ini bisa dihapus ya, sudah terbentuk dua objek ya, seperti itu. Tinggal bagian yang ini ya, lagi pilih 3 point curve, mouse-nya agak kurang responsif, sebentar ya. Ya, ganti alasnya dulu karena mouse-nya tadi kurang responsif. Oke, sekarang sudah lumayan mendingan. Klik, tahan. Wah, ternyata ini juga sama saja ya. Bentar ya, klik tahan, lepaskan, lengkungkan, kemudian klik tahan, lengkungkan, seperti itu. Klik tahan, lengkungkan, kemudian tutup. Notesnya ditutup. Sekali lagi sama seperti yang tadi, pilih pick tool, shift, pilih bagian yang kotak, kemudian intersect. Nah, kemudian ini bisa dihapus. Kita sudah punya 3 objek utama yang ada di situ ya. Tinggal membuat objek-objek tambahannya sebelum kita nanti mengisi tulisan ya. Tadi ada beberapa urutan langkah. Kita bisa membuat objeknya dulu atau kita bisa membuat tulisannya dulu ya. Kalau space-nya kecil, silahkan membuat bagian tulisan terlebih dahulu. Tapi karena di sini space yang disediakan untuk tulisan sudah cukup besar, jadi nggak apa-apa kita buat bagian objek-objeknya dulu. Ya. Ini untuk bagian border putih-putihnya sudah kita kerjakan ya, tapi belum kita beli warna. Sekarang kita akan mencoba membuat planet-planet yang ada di sini ya. Ini ada satu planet, di sini juga, dan di sini planetnya akan dibuat dengan warna-warna lain ya. Warna-warna lain berarti karena backgroundnya berwarna hitam, maka kita buat warna yang mempunyai kecerahan tinggi, karena dia harus kontras dengan warna hitam, seperti itu. Atau kalau di roda warna, itu warna yang komplement dengan warna hitam atau warna yang cerah, seperti itu. Kita gunakan ellipse tool untuk membuat satu lingkaran sempurna sambil menderak tahan kontrol ya. Ternyata masih agak susah ya, ada bagian yang melengkung ya di sini di mejanya ya. Nggak, sorry kok, udah deh ya. Kita akan mencoba membuat planet yang paling ujung dulu ya. Planet yang paling ujung, di situ ada ininya ya, ada garis-garisnya di situ ya. Kita akan membuat garis bagian dalam itu dulu. Aduh, sebentar, mungkin lebih baik kalau pakai touchpad ya. Oke, sangat lebih baik ya. Kemudian seperti ini. Di situ dibuat lengkungannya bukan sesuatu yang
smooth atau sesuatu yang simetris, jadi kita buat asal saja tidak masalah ya, yang penting nanti ada garis-garis di situ. Anggap saja seperti ini ya. Cara menggunakan curve-nya masih sama seperti yang tadi, sambungkan sampai mereka tertutup ya. Pilih pick tool, tahan shift, tekan si planet, kemudian intersect, dan hapus bagian luarnya ya. Ada 2 garis di sini yang dibuat. Kita anggap saja seperti itu ya. Ini hanya hasil penerjemahan saya terhadap planning yang dibuat ya. Nanti kalau misalnya mau dibuat yang berbeda tidak masalah. Oke, ini belum tersambung tadi ya. Oke. Kembali pilih pick tool, tahan shift, tekan si planet, kemudian intersect, lead. Kita sudah membuat satu bentuk planet ya. Ini tinggal diwarnai apa, kemungkinan warna yang cerah, mungkin ini warnanya sekitar kemerahan begitu ya, oranye kemerahan ya, mungkin sekitar warnanya sekitar ini kali ya, ini lebih coklat. Klik tahan kiri akan muncul gradasi warna ya, mungkin seperti ini. Atau bisa juga kita pakai gradasi aja ya, misalnya pakai gradasi, klik drag saja ya, seperti itu. Mungkin warna yang ini dari coklat menuju ke oranye terang, mungkin begini ya, mungkin begini. Kemudian bayangannya gunakan warna marble juga mungkin bisa ya. Anggap saja begini ya. Oke, gunakan pick tool. Nah, kalau mau memilih satu objek sekaligus bisa mengelilinginya dengan kotak. Caranya adalah dengan, tapi harus dengan pick tool ya. Klik tahan, drag, nanti akan terbentuk kotak. Apapun yang ada di dalam kotak ini nanti akan terpilih ya. Ini tiga objek terpilih. Di sini saya ingin menghilangkan garisnya, sehingga pada tanda silang ini klik kanan, garisnya akan hilang. Ini sudah jadi satu planet, bisa kita grup saja ya. Kanan, grup. Kalau di grup mereka akan bersatu seperti grup pada umumnya ya, grup pada Microsoft Word juga sama seperti itu. Anggap saja ukurannya kira-kira nanti segini. Kemudian masih ada beberapa planet, 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan buat beberapa planet lagi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Saya akan ngarang aja bikin bentuk planetnya. Ini planet kedua ya. Yang kedua ini anggap saja dia punya kawah-kawah kecil begitu ya. Anggap saja begini. Ada satu kawah lagi di ujung sini. Ya. Planet ini saya coba warnai dengan warna ungu ya. Yang warna hitam ini, kotak hitamnya kita pilih karena ini warna awalnya. Saya akan pilih warna ungu yang lebih gelap di bawah, warna ungu yang lebih terang di atas ya. Kemudian sebagai kontrasnya maka kawah-kawah ini saya coba untuk beri warna putih saja, hilangkan outline-nya ya, seperti itu. Kemudian di grup seperti yang tadi, jadi satu grup. Nah, anggap saja ini adalah planet kedua yang kita buat ya.
Kemudian kita menuju ke planet ketiga yang memiliki cincin. Planet ketiga yang memiliki cincin. Warnanya kita gunakan warna apa ya warnanya? Nanti aja lah kita pikiran ke warna. Mari kita buat cincinnya terlebih dahulu. Pakai ellipse tool buat sesuatu yang lonjong. Kemudian copy ke dalam. Ya, kalau masih ingat cara membuat kopi adalah kita gerak, bukan diseduh ya, di-drag ke dalam. Nah, kemudian untuk menggandakannya sebelum dilepas klik kanan. Menggandakannya sebelum dilepas klik kanan. Waduh, ini kanannya nggak bisa ketekan ternyata. Aduh. Ya. Oh ya, ternyata ini klik kanannya nggak bisa ditekan. Kita coba harus menggunakan mouse ya. Di drag klik kanan ya. Sudah ini sudah bisa digandakan dengan cara klik kanan. Ya, untuk membuat si cincin itu berlubang ini kan ada dua lingkaran tapi tengah-tengahnya sama-sama lingkaran ya, sama-sama objek. Untuk membuat dia berlubang maka tekan shift, pilih lingkaran kedua, kemudian back means front ya, yang belakang dikurangi yang depan ya, karena yang belakang itu adalah lingkaran yang lebar, yang depan adalah lingkaran yang lebih sempit. Back means front ya, sudah terbentuk cincin. Bisa kita warnai ya, misalnya warna cincinnya kalau di sini digunakan warna yang lebih gelap daripada warna planetnya. Apa biasanya warna cincinnya Saturnus itu ya, lebih ke oranye ya kalau nggak salah ya. Kita hilangkan dulu outline-nya. Saturnus kita coba menggunakan warnanya yang agak flare ya, kita gunakan dari merah menuju ke kuning misalnya, kemudian close ya. Nah, ini si lingkaran masih berada di depan si cincin masih berada di depan si apa ya, si bola ya. Oleh karena itu cincin ini harus dipotong bagian atasnya agar dia terlihat benar-benar seperti cincin. Memotongnya bagaimana ya? Untuk memotongnya kita gandakan dulu si planet ini ya, copy paste ya, sudah jadi dua. Kemudian pastanya lagi, satu bola yang sudah dipaste ini kita pilih, kemudian shift, pilih cincinnya. Sebentar, kita harus samakan dulu biar bagian yang kepotong pas ya, karena kita akan memotong di bagian yang belakang saja ya, bagian sini ya, maka si lingkarannya ini harus kita tepatkan biar menutupi si yang akan kita potong ya, seperti ini misalnya ya. Kemudian pilih cincinnya, back means front, nanti cincinnya akan terpotong di bagian ini seperti itu. Masih kurang sesuai ya, kita lebarkan sedikit biar sesuai ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Sudah terbentuk satu planet dengan cincin. Kita group, nanti kalau kurang sesuai warnanya bisa kita sesuaikan lagi. Anggap saja begini ya. Kemudian kita menuju ke planet yang lain. Ini sepertinya mirip seperti bumi ya. Kita akan buat sesuatu yang menyerupai bumi. Kita buat planet, pilih 3-point curve lagi. Kalau bumi itu biasanya ada bagian yang seperti benuanya ya, biasanya bentuknya seperti ini ya.
pilih pick tool, tekan shift, pilih si planet, intersect, sama seperti yang tadi. Ini kemudian bisa dihapus. Kita buat satu pola lagi untuk si planet ya. Anggap saja begini ya. Sama seperti yang tadi, pakai pick tool, tekan shift, pilih planetnya, kemudian intersect. Ini bisa dihapus. Karena di sini sepertinya itu menyerupai bumi, mari kita warnai dengan warna biru menuju ke biru muda ya. Warna awalnya adalah biru yang lebih gelap, kemudian warna akhirnya adalah biru langit ya, mungkin ya, sky blue atau yang lebih terang begini. Kemudian si coraknya ini biasanya pulau-pulau itu diwarnai hijau. Kita gunakan hijau yang lebih gelap, terlalu gelap ya, pakai warna yang lebih terang sedikit, mungkin begini ya. Kontrasnya masih belum bagus ya, masih belum terlihat bagus kontrasnya ya. Kalau lebih digradasikan seperti ini mungkin lebih baik ya. Oke, terlihat lebih baik. Lakukan hal yang sama seperti tadi di grup ya. Grup, kemudian ini di resize, sesuaikan ukurannya. Ada dua planet lagi ya. Kalau ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, kita gunakan saja planet yang tadi ya. Klik kiri, drag, pas mau melepaskan klik kanan dulu ya. Ini kita harus berusaha mencari klik kanan yang benar ya. Klik kanan ya, karena sudah terbentuk satu objek baru. Tapi biar terlihat beda dengan yang tadi, mari kita bedakan warnanya ya. Untuk benda yang sudah di grup, untuk membedakan warnanya kita bisa memilih benda tersebut, kemudian buka tanda plus di sebelah grup pada objek manager ini. Nah, paling bawah ini ada si ellipse ya. Kita bisa ubah warnanya menggunakan interactive filter langsung ya. Misalnya warna untuk planet itu, anggap saja di sini ada planet berwarna tanah ya. Ya, planet itu kebanyakan berwarna tanah ya. Dengan gradasi yang lebih, anggap saja gradasi yang lebih gelap. Mungkin ini ya. Ya, mungkin seperti ini. Agar coraknya kelihatan beda dengan yang di atas, kita mirror ya. Jadi yang mirror itu kita, yang sebelah kiri dibuat sebelah kanan ya. Tombol untuk membuat mirror ada di atas ini ya. Ada mirror vertikal ini untuk membuat dia berputar atas bawah. Ada mirror horizontally untuk membuat dia berputar kiri kanan. Itu. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4 planet ya. Satu planet lagi. Satu planet yang tersembunyi itu saya kira akan bagus dengan bentuk planet ini ya. Kita samakan saja, klik kanan ya, akan terbentuk dua, kemudian yang satunya di mirror dan ukurannya diperkecil. Kemudian ada cara lain kalau kalian ingin mengubah banyak warna sekaligus ya. Mengubah banyak warna sekaligus, misalnya satu bentuk ini kan, satu grup ini ada 3 objek. Untuk mengubah warna sekaligus bisa melalui efek adjust, kemudian hue atau saturation ya, ini. Kemudian kalian tinggal geser hue-nya ke arah mana ya.
preview untuk melihat kira-kira hasilnya bagaimana. Misalnya seperti ini, dia lebih berwarna merah. Kemudian coba kita geser ke sini, dia lebih berwarna biru seperti itu. Geser ke arah atas, dia menjadi lebih berwarna hijau, mungkin lebih oke ya. Oke. Ya, sekarang kita sudah punya semua planet yang diperlukan di sini. Yang kurang adalah astronot dan ada bulan ya. Anggap saja ini bulan ya. Yang ada kawah-kawahnya. Kita akan membuat bulannya terlebih dahulu. Karena kita hanya akan mengambil bagian atas dari satu lingkaran, maka nggak apa-apa, disesuaikan saja menggunakan ellipse tool seperti itu, misalnya seperti ini. Tapi di sini kan tidak bulat sempurna ya, ada kawah di sini. Sehingga untuk membuat kawah tersebut, tambahkan ellipse tool lagi. Tambahkan ellipse tool lagi yang sesuai dengan ukuran kawahnya. Kemudian pilih pick tool, pilih lingkaran kita yang tadi. Kemudian weld ya. Jadi akan menjadi lingkaran yang ada jendulannya sedikit ya. Kemudian untuk kawah-kawah yang lain bisa kita buat dengan cara yang sama dengan ini ya. Buat saja ya, ini bukan lingkaran dari poligon ya, maaf. Ellipse tool, buat lingkaran seperti itu. Buat lingkaran lagi di dalamnya. Ya. Seperti ini, kemudian kita gandakan untuk kawah-kawah yang lain ya. Ubah rotasinya sedikit. Kalau lupa cara membuat rotasi, silakan bisa melihat tutorial yang sebelumnya ya. Nah, di sini kursornya licin sekali ya. Nah, minimal. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasanya warna pijakan seperti ini itu adalah warna yang gelap. Di sini saya mencoba untuk menggunakan warna abu-abu, mungkin akan cocok ya. Di warnanya dari hitam menuju ke abu-abu seperti ini, mungkin abu-abunya lebih terang lagi. Seperti ini ya. Kemudian untuk kawah-kawahnya, bagian tengah kawah itu berwarna lebih terang, bagian tepi kawah berwarna lebih gelap misalnya. Ini juga hal yang sama ya. Silahkan kalau mau dibuat lebih mendetail tidak masalah ya. Di sini kita gunakan yang lebih simple saja, bentuk yang lebih simple ya, seperti itu. Kemudian mereka kita grup menjadi satu. Oke, masih ada kurang roket dan astronot. Untuk si bapak astronot, mari kita buat kepalanya menggunakan elips ya. Elips tool, anggap saja seperti ini. Kemudian dia punya suatu kaca ya di depannya. Ya, ini kita bisa buat menggunakan 3-point curve dengan cara yang sama seperti ketika kita membuat planet tadi ya. Yang terlalu jauh.
misalnya. Kita tutup, kemudian pilih betul, tekan save, pilih helmnya, kemudian intersect ya. Bagian ini bisa dihapus, dia nanti yang berwarna hitam, kemudian helmnya berwarna lebih putih. Kemudian untuk objek tubuhnya yang lain ya, kita gunakan 3-point curve untuk membuat bagian-bagian yang lebih kompleks. Saya akan membuatnya seperti ini. Saya akan membuat si astronot dalam style flat ya, dengan menggunakan style flat design. Artinya flat yang simple, tidak perlu terlalu banyak detail, tapi sudah representatif menunjukkan kalau itu adalah suatu astronot, misalnya seperti itu. Oh, ini belum tersambung tadi ya, belum tersambung. Kita gunakan sebagian sini. Mencoret. Kemudian kita tutup seperti ini. Ingat, karena di sini badannya itu harusnya tidak harusnya kepalanya akan menutupi si badan, maka si badan ini kita taruh di belakang ya. Klik kanan, order behind helm ya. Mereka harus ada di belakang helm. Kemudian badannya kita beri warna, sebelum kita beli warna putih, kita buat tasnya dulu. Kita buat tasnya, misalnya seperti ini. Klik, geser, lengkungkan, cari titik sambungnya, klik, geser, lengkungkan ya, seperti itu. Cari titik sambungnya lagi, klik, geser, tutup ya. Klik lagi ya. Kemudian tinggal kita beri warna. Anggap saja ini warnanya adalah putih gitu misalnya ya. Tasnya juga berwarna putih ya. Ini kita gunakan flat design yang lebih simple ya. Kemudian tasnya agar terlihat lebih nyata, kita buat sedikit bayangan. Ini seperti ini. Ini kita sambung ya. Kemudian pilih pick tool, shift, klik pada tas, intersect. Ini bisa dihapus ya. Kemudian bagian belakang ini kita warnai lebih gelap. Kemudian bagian tangannya masih belum dibuat ya. Bikin yang simple saja karena ini adalah flat design ya. Tangan astronot itu biasanya lebih seperti roti gitu ya. Warnai lebih terang atau lebih gelap dari badannya, warnanya lebih terang saja. Kemudian outline-nya bisa dihilangkan. Outline dari tubuhnya yang lain juga bisa dihilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian si bapak astronot ini kita gabungkan semua ya. Kita grup biar kalau digeser dia akan mudah tergeser semua ya. Seperti itu. Kemudian di sini yang kurang adalah bagian roket ya. Kita belum membuat bagian roketnya. Mari kita buat bagian roketnya. Untuk membuat bagian roket bisa menggunakan 3-point curve ini. Karena kita akan membuat sesuatu yang simetris ya. Karena kita akan membuat sesuatu yang simetris,
Bisa dibuat setengahnya saja ya, setengahnya saja dari si roket, misalnya begini ya. Misalnya seperti ini, roketnya tidak terlalu tajam ya, dan ini lurus, baru ini disambungkan seperti itu. Kemudian tinggal buat kakinya ya, kaki roketnya. Disatukan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memilih kedua objek yang sudah kita buat tadi, kemudian digandakan bisa saja ya, Ctrl C Ctrl V yang sudah di copy paste. Kemudian yang paling atas itu kita mirror ke samping. Setelah di mirror ke samping seperti ini ya. Kemudian bagian tengahnya kita gabungkan dengan weld gitu ya. Roket kita sudah jadi, tinggal bikin apinya. Kalau api dia biasanya tidak, bukan sesuatu yang simetris, sehingga kita buat sendiri ya. Api itu biasanya seperti ini, api di dalam mesin jet. Ya, nggak saja kita membuat apinya seperti ini atau jetnya ya. Kita tutup. Jangan lupa untuk menutup curve, karena hanya dengan ditutuplah dia bisa berwarna ya. Kemudian ada lingkaran di tengahnya ya. Untuk membuat pas di tengah, klik si lingkaran, klik objek yang menjadi tujuan di tengahnya, kemudian arrange, align and distribute, center horizontally ya. Kemudian arrange lagi, align and distribute, center vertically. Dia berada di tengah-tengah pasti roket ini seperti itu. Kemudian si apinya itu coba kita perbesar sedikit. Kemudian di sini ada bentuk bara api yang di dalam ya, seperti ini. Nah, kemudian kita warnai api yang di luar, coba menggunakan gradasi api dari yang lebih terang ya. Biasanya yang lebih terang itu dari orange menuju ke kuning, sementara api yang di dalam yang lebih panas itu dari merah menuju ke warna oranye ya. Api untuk roket kita sudah menyala, kita hilangkan outline-nya, klik kanan pada tanda silang. Kemudian tinggal warna untuk si roket ya. Warna untuk roket, karena backgroundnya hitam, maka warna yang cocok untuk roket adalah warna-warna cerah ya. Biasanya warna roket itu seperti silvery gitu ya, karena dia terbuat dari metal. Kita gunakan gradasi. Gradasinya jangan menggunakan hitam, tapi yang lebih terang sedikit ya. Jadi ini lebih terang sedikit, dan hasil akhirnya yang lebih terang lagi seperti itu. Kaca yang di tengah itu bisa hitam atau putih, kita pilih putih saja. Kemudian kaki-kakinya juga kita samakan saja ya. Untuk menyamakan warna dengan objek yang sudah punya warna, itu bisa dengan cara memilih interactive fill, kemudian pilih yang ini ya, copy properties. Dia akan meniru
warna dari apa yang kita tunjuk, misalnya ini ya. Ya, itu dia akan meniru warna dari objek sebelumnya yang sudah diwarnai. Pilih pick tool, kemudian mereka kita gabungkan ya. Oke. Nah, kita hilangkan outline-nya untuk semua. Ya, menghilangkan outline ini perlu, kenapa? Karena ketika menghilangkan outline, eh, dia ketika diperbesar atau diperkecil, outline-nya tidak ikut berubah ya. Tapi kalau misalnya dengan outline, ya, misalnya seperti ini ya, ketika kita perkecil, outline-nya tidak ikut mengecil, sehingga dia akan menjadi lebih tebal sekali di dalamnya. Seperti itu. Hingga perlu diperhatikan outline-nya ya, perlu dihilangkan ketika mau memperbesar atau memperkecil objek. Ini kita sudah punya roket di sini, tinggal disesuaikan posisinya dengan gambar yang diinginkan. Nah, untuk warna bisa disesuaikan sendiri ya, seperti apa yang keinginannya. Oke. Jika kita sembunyikan yang belakang ya, kita sudah punya objek-objek seperti ini. Sekarang tinggal menentukan posisi mereka ya. Ingat bahwa benda-benda ini berada di belakang objek berwarna putih ya. Objek berwarna putih itu di sini adalah si curve ini. Jadi mereka semua, si planet-planet dan roket harus berada di belakang curve ya. Nah, kita pilih di object manager semua objek yang kita buat di awal. Mereka semua, tahan save, tekan mau dipilih sampai mana ya. Kemudian klik, geser ke bagian mana yang diinginkan untuk dipindahkan. Seperti itu. Sudah berpindah. Seperti ini, ada garisnya sekarang berada di atas objek-objek kita. Sekarang kita warnai bagian ini ya. Kita warnai semua. Kita warnai dengan warna putih ya. Kemudian kertas kita tadi akan diwarnai dengan warna hitam sesuai dengan brief yang diinginkan tadi ya. Dominan hitam, putih, dan warna lain untuk planet dan tema space. Ya, di sini objek-objek kita itu masih berada di luar kotak ya, masih ada yang lebih di luar kotak. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memasukkannya ke dalam suatu objek ya. Tapi sebelum itu di sini ada bagian yang harus kita buat lagi ya, garis ini ya, garis putus-putus ya. Membuatnya masih sama, bisa dengan menggunakan 3-point curve. Tinggal diikuti saja alurnya ya. Di alurnya tadi itu kesini ya, berarti alurnya yang direncanakan oleh si pembuat plan ya. Kemudian begini, kalau nggak salah ya, kurang lebihnya begini ya. Kemudian dari sini nah, ini, kemudian dari yang ini ke sini. Kemudian berakhir di sini. Kemudian untuk membuat garis putus-putus ya, di sini line style, ada line style. Kita pilih yang garis putus-putus yang jaraknya lumayan lebar. Baru kemudian kita ganti ukurannya ke 2,0, terlalu lebar. Coba 1,0. Mungkin ini udah lumayan sesuai. Mungkin 0,75 lebih oke. Oke, 0,75. Karena dia si garis-garis ini harus ada di belakang-belakang semua objek, maka garis ini kita pindahkan, kita geser mereka ke belakang semua objek. Kemudian karena kotak kita ini nanti si backgroundnya ini nanti si rectangle ini berwarna hitam, maka line atau garis putus-putus tadi kita beri warna putih ya. Kemudian tadi yang 3 curve di atas kita beri warna putih juga ya, seperti itu. Oke, sekarang tinggal memasukkan semua objek ini ke dalam si kotak ya. Jadi tinggal kita pilih
semua objek yang akan kita masukkan ke dalam kotak ya, curve-nya juga akan saya masukkan ke dalam kotak sampai si ini ya, semuanya kita pilih yang ada di object manager ini, semuanya sudah terpilih. Kemudian kita bisa menuju ke efek, kemudian power clip, place inside container. Place inside container ini akan memasukkan semua objek yang kita pilih ke dalam suatu kontainer atau suatu objek lain ya. Kita pilih kontainernya adalah kotak hitam. Nah, maka semua objek kita sudah berpindah ke dalam kotak hitam seperti ini. Ya. Berikutnya tinggal membuat teksnya sesuai dengan brief yang sudah ada ya. Melihat teksnya di sini saya unlock dulu. Ya. Ada course atau extra di atas ya. Coba menggunakan text tool. Ini fontnya baru semua ya, saya belum tahu pakai apa. Kita coba pakai Bernat MT Condense. Course extra. Sepertinya masih belum sesuai ya dengan font yang disebutkan di sana. Oke, Courier mungkin terlihat lebih digital ya dengan menggunakan Courier. Oke, seperti ini. Masih kurang digital ya, kurang mencerminkan space ya. Oke, OCR ini mungkin sesuai ya, OCR ABT course extra. Oke, ini kita sesuaikan ukurannya. Mungkin dibuat sedikit lebih berwarna mungkin akan oke ya. Kita kasih warna gradasi, warna atasnya menggunakan warna yang, warna bawahnya menggunakan warna yang gelap, mungkin karena space, biru tua dengan ungu ya, dengan ungu seperti ini. Ungunya terlalu gelap ya, ungunya kita gunakan warna yang lebih muda ya, hanya begini. Course extra. Kemudian hal yang sama untuk di sini. Kali ini tulisannya astronomy meters. Astronomy meters. Ya, seperti ini. Astronomy meters. Kemudian baru nanti ada facility dan lain-lain, bisa kita menggunakan font yang sama juga ya. Soalnya menggunakan font yang sama, OCR facility, kita gunakan warna yang sama ya, kita copy aja dari objek yang sudah kita buat warnanya ya. Facility, kemudian ada apa lagi, duration ya, duration dan achievement. Duration achievement ya, ada duration, ada achievement. Duration ya.
copy paste saja karena klik kanannya agak susah ternyata ya, di akses ya, duration, kemudian achievement, dan satu lagi biaya dan kontak ya. Kita samakan semuanya ya, karena semuanya menggunakan bahasa Inggris, maka biaya juga ya, pricing seperti ini, kemudian ada kontak itu, tinggal disesuaikan ukurannya karena mereka semua si facility, duration, dan achievement dan si price ini mereka adalah satu komponen yang sama, maka ukurannya disamakan saja. Untuk membuat mereka bisa segaris atau lurus seperti ini, bisa menggunakan arrange juga, align and distribute, align left ya, mereka akan lurus di sebelah kiri seperti itu. Yang tinggal mengatur jarak antara komponen ini, tinggal diisi nanti dengan teks ya di tengah-tengahnya itu. Kemudian kontak, karena dia si kontak tidak perlu terlalu besar, dia lebih kecil daripada yang lain ya. Masih ingat yang kemarin ya, materi tentang hierarki atau tentang vokal objek atau objek vokal point ya, fokus point. Yang difokuskan di sini adalah dia adalah satu course ekstra dan mengenai astronomi ya. Katakan saja mungkin di Fakam akan ada course tentang astronomi seperti itu. Jadi yang diperbesar adalah astronomi metersnya. Kemudian sepertinya akan berencana untuk menarik pesertanya melalui ilustrasi ini ya, menggunakan ilustrasi ini untuk menarik peserta seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya. Nanti untuk contoh yang lain akan saya buatkan beberapa contoh lagi. Oke. Mungkin ini saya buat berdasarkan brief, tapi saya akan mencoba untuk membuatnya dengan style yang berbeda ya, dengan warna yang berbeda, lebih tepatnya warna yang berbeda ya. Ini masih menggunakan desain atau plan yang sama seperti ini ya. Saya akan duplikat, copy layers, embed content ya. Kalau diduplikat maka semuanya akan sama dengan halaman yang sebelumnya ya. Ini halaman 1, halaman 2 bentuknya sama semua. Sini saya hanya akan membedakan beberapa saja. Misalnya yang pertama saya bedakan adalah si ini ya, si kotak, si hitam ya. Untuk warna space mungkin saya akan memilih sesuatu yang lebih gelap ya, tapi tidak terlalu gelap, gunakan warna ungu dan biru dongker ya. Ya, seperti ini. Biru dongkernya ada di bawah karena dia yang lebih gelap. Kemudian seperti ini ya. Untuk objek-objek yang lain masih sama mungkin ya. Kemudian karena warna ungu sudah mendominasi, maka yang saya ubah hanyalah si putih ini kali ya. Nah, tapi artinya ini sudah oke ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu dulu satu tutorial. Nanti ada kan untuk yang lain akan saya buat juga untuk beberapa yang mungkin akan mewakili teknik pembuatan desain kalian. Jadi yang banyak digunakan ya, saya lihat dari planningnya adalah banyak menggunakan potongan-potongan seperti ini ya, potongan-potongan. Jadi caranya membuatnya adalah dengan menggunakan 3-point curve, kemudian setelah itu di intersect, maka akan terbentuk objek seperti ini. Ketika membuat objek pun begitu ya, ketika membuat objek yang kompleks pun maka akan lebih mudah dengan menggunakan yang tadi ada 3-point curve dan intersect seperti itu. Oke, terima kasih. Ini tutorial untuk satu contoh yang pertama. Nanti saya akan mencoba untuk membuat yang lainnya.